Ngomong sih lagi apa sih? Kita lagi siap-siap buat ngonten di Madrasah Terbengkalai, guys. Gimana sih? Nantikan cerita saya di bawah sini. Cerita apa ya? Bingung nyari naon sih sebenarnya mah kadinya bukannya di dapur. Iya. Di mana? Jauh tadi nggak kurang. Ya. Sih boleh tak? Hah? Boleh sih boleh dan. Jangan di luar atuh, yang di dalam juga lah. Aku. Mana lainnya? Halo sobat JTM Jatinangor Tengah Malam. Kembali lagi di JTM malam ini, tepatnya hari Jumat tanggal 31 Januari pukul 23.00. Sekarang kita berlokasi di madrasah ya, di daerah Cianjur. Di sini saya mau sedikit menceritakan ya kisah masa kecil saya, di mana saya 14 bersaudara. Tidak ada yang unik mungkin ya untuk cerita malam ini, tapi saya ingin mencoba bercerita tentang bagaimana kondisi perjalanan masa kecil saya sampai sekarang dengan kondisi 14 bersaudara. Nah, pertama saya itu anak ke-12, berarti ada 2 lagi di bawah saya. Dan sekarang saya sedang menginjak masa kuliah di Unpad jurusan Sosiologi semester 3 mau ke semester 4. Selama perjalanan di masa kecil tentunya banyak ya yang dihadapi, mulai dari dinamika keluarga, dinamika lingkungan. Nah, terus dinamika keluarga, banyak sih tentang ya seperti biasa ya, entah itu berantem dengan adik kakak, wah pokoknya apalagi sama adik tuh, sampai kita tuh pernah buat circle-circlean gitunya, dari 4 orang yang terakhir tuh, berarti dari anak ke-11 sampai anak ke-14. Jadi buat circle, aku pasangannya sama yang di atas aku dan 2 lagi di bawah, itu circle beda. Pokoknya di situ saling ngejek-ngejek lah, sampai sebut apa ya, waktu itu tuh ejekannya tuh pakai warna. Nah, saya tuh disebutnya hejo, si hejo, si hejo. Ada yang namanya hidung, karena adik saya hidungnya hidung. Nah, ada yang disebutnya teh koneng. Nah, walaupun disebut warna gitu ya, tapi itu teh dianggapnya teh sebagai ejekan. Jadi emang apa ya, itu sih yang aneh, tapi waktu itu teh nggak tahu ya kenapa emang bisa itu teh ngerasanya diejek gitu, disebut warna teh. Tadi ada hidung teh hitam ya, terus koneng teh kuning, terus saya hijau, gak tahunya tiba-tiba hijau karena Pak Uji mengoci. Terus yang di atas saya tuh coklat gitu. Kemudian itu yang untuk circle-circleannya. Kemudian berantemnya lagi banyak sih, itu tentang mun bahasain nama syiriknya. Jadi saya tuh suka iri misalkan adik saya diajak jalan-jalan, mun saya henteu gitu. Kalau adik saya diajak jalan-jalan, kalau saya enggak tuh, saya suka iri. Wah, asa gak kebagian nih jalan-jalannya, asa
apa ya, istilahnya gak adil lah. Nah di situ itu yang ingin ceritakan. Terus juga apalagi ya sama masa kecil, oh iya sempet juga banyak ya terkait jalan-jalan, banyak juga ya yang paling berkesan tuh waktu kegiatan camping itu satu keluarga dan disambung sama keluarga lainnya gitu ya. Nah yang paling berkesan waktu di situ tuh kegiatan Flying Fox gitu ya, dan sampai sekarang pun nagih gitu ya, sampai kemarin nyobain di daerah Lembang gitu ya, tempat wisata gitu, langsung nyobain Flying Fox lah, dan ternyata sensasinya belum berubah ya, tetap seru gitu ya, karena melihat keindahan alam di udara gitu. Terus juga yang ingin ceritakan bahwa 14 bersaudara ini tuh apa ya, ternyata bukan ternyata, ada uas saya juga yang jumlahnya tidak yang jumlahnya sama banyak lah dengan keluarga saya. Dan kemudian di tiap tahun tuh suka ada acara keluarga besar namanya Klubes Emas, keluarga besar Mbak Asnar, di mana di situ kita silaturahmi lah, dan itu yang paling berkesan tuh tiap tahunnya, karena kita benar-benar berkumpul sama keluarga besar dengan banyak orang sampai beratus-ratus orang gitu ya. Nah itu yang berkesan gitu. Tadi dari keluarga saya 14 dan udah ada cucu-cucu gitu ya dari kakak saya. Kemudian dari keluarga yang lain ada yang jumlah 13, nah itu ada cucu-cucu juga. Terus dari yang lain ada yang jumlah 7, 4 dan 5, 3 gitu. Di situ rame lah karena ya tadi udah pada punya cucu, ponakan, anak kecil gitu. Kemudian yang berkesan ya selama juga tadi terkait tadi dari dinamika keluarga, terus dinamika lingkungan ya selama masa kecil, yang tentunya tidak terlupakan tuh banyak ya kegiatan main yang apa ya, kita tuh seruan-seruan bareng anak-anak yang lain di rumah gitu. Kayak apa ya, nama permainnya teh buaya naonnya, lompat buaya nu tong beunang cenah teh. Eta pokoknya buayaan, terus memasakan itu, memasakan di loteng rumah saya, terus layangan kelereng semuanya sempet dicoba sih. Tapi pengalaman itu teh apa ya, asa ingin balik lagi gitu ya, karena itu teh si permainan-permainan itu teh yang mengikat saya dengan teman-teman waktu kecil saya gitu, dan sekarang udah pada lepas, sudah punya kesibukan masing-masing, dan mau disatuin juga udah pada susah gitu ya, karena waktu ketemu juga udah kayak asing. Nah itu yang menjadi apa ya, istilahnya yang saya teh ingin kembali lagi gitu ke masa lalu teh. Kemudian juga sama perjalanan ke sini akhirnya banyak nemu teman baru juga di lingkungan rumah, dan ngebuat perkumpulan gitu ya, pecinta alam. Itu seru-seru juga karena kita main ke alam, sempat ke Gunung Putri di Lembang, terus sempat kita ke apa yang namanya yang saya lupa lagi sih, ke Curug juga pernah. Itu yang paling berkesan juga. Jadi memang kalau secara dinamika lingkungan dari jadi apa ya, ada bahasanya people come and go gitu ya, people datang dan pergi gitu, tapi yang pergi tergantikan gitu. Jadi ada lingkungan dulu, terus diganti lagi sama lingkungan yang baru, dan mungkin melihat pola itu mungkin nanti kedepannya juga bakal gitu. Jadi bagaimana lah dengan lingkungan yang ada sekarang tuh membuat lingkungan itu berkesan gitu, bermakna gitu. Jadi memang itu yang perlu disadari gitu ya. Terus sampai akhirnya di kuliah ini menempatkan lingkungan yang baru juga, lingkungan kampus gitu ya, dengan banyak fakultas, dengan banyak jurusan, dan bahkan dengan banyak kampus di luar Unpad gitu. Nah itu sih yang paling berkesan.
sampai akhirnya semester 3 sekarang apa ya, banyak sih yang kegiatan yang dilakukan ya bersama kawan-kawan lingkungan kampus gitu ya. Dimulai dari terutama di jurusan tuh yang paling berkesan tuh, karena wah kita sampai main ke rumah ketua angkatan ya di Sukabumi dan diajak ke Curug Ciberem, itu yang paling berkesan gitu. Sampai ke pantai Ujung Genteng tuh yang di Sukabumi. Nah, itu sangat sangat mengikat lah hubungan saya dengan lingkungan kampus gitu. Kemudian di luar hal itu ya kegiatan-kegiatan formal seperti biasa ya, kepanitiaan, terus pengorganisasian gitu, keorganisasian. Dan di luar hal itu juga dari kampus lain tuh kita banyak diskusi, kita banyak bertukar pikiran lah ya, dan juga memahami tentunya sebagai mahasiswa ya, memahami kondisi sosial hari ini, dan tadi menginterpretasikannya dengan aktualisasi, yaitu dengan ya diskusi bagaimana bisa mengarahkannya untuk kesadaran diri gitu. Paling itu aja sih untuk perjalanan singkat saya ya selama hidup ini gitu ya. Tentu ini hanya sebagian kecil ya bila kita menyelupkan telunjuk kita di samudra. Nah, yang ketika angkat tuh cuman itu aja yang pengalaman saya yang diceritakan sekarang, dan masih banyak lagi pengalaman yang belum dicelupkan. Sekian dari saya, Oci dari Sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke. Di kamera halus. Banyak. Transisi we.